Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusra Diputra. Dan di video kali ini kita akan mereview iPhone 13. Dan iPhone 13 ini hadir dengan 5 pilihan warna, yaitu Red, Starlight, Midnight, Blue, dan Pink. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, kalau kotak dari iPhone 13 series sekarang udah nggak pakai plastik lagi, tapi langsung pakai stiker seal green peel kayak gini. Isi dalam boxnya cuma ada kabel charger, kertas manual, SIM injector, stiker logo Apple, dan iPhone 13. Udah, itu aja. Dan untuk unit yang kita review ini warna blue atau warna biru dengan varian 256GB. iPhone 13 ini menggunakan bahan aluminium yang berfinishing doff pada frame sampingnya. Jadi bikin kesan handphone ini makin terasa mewah dan premium. Lalu untuk backdoornya, iPhone 13 ini menggunakan bahan kaca yang berfinishing glossy yang mudah ninggalin sidik jari kita. Jadi bikin kesan handphone ini terlihat mudah kotor. Lalu untuk bobotnya, iPhone 13 ini masuk dalam kategori ringan dengan berat 173 gram yang lebih berat 11 gram dibandingkan dengan iPhone 12. Dengan tambahan 11 gram ini, iPhone 13 memiliki peningkatan kualitas baterai yang lebih unggul daripada iPhone 12 karena diklaim bisa bertahan 2,5 jam lebih tahan lama. Kapasitas baterainya pun mengalami peningkatan, yang sebelumnya di 2815 mAh sekarang menjadi 3227 mAh dengan fitur fast charging 20 watt yang bisa ngecas dari 0 hingga 50% cuman butuh waktu 30 menit aja. Juga bisa ngecas tanpa kabel atau menggunakan wireless charging dengan daya 7,5 watt dan 15 watt wireless charging menggunakan produk MagSafe. Jadi untuk urusan baterai tentunya iPhone 13 ini udah cukup bisa diandalkan untuk aktivitas sehari-hari kita, dimana dia bisa bertahan seharian dari pagi hingga malam. Lalu untuk desainnya, iPhone 13 ini mirip sekali dengan iPhone 12, yaitu sama-sama masih menggunakan desain yang mengkotak. Tapi kalau dilihat secara detail, ada sejumlah perbedaan yang diterapkan Apple. Salah satunya adalah pada poninya atau notch yang ukurannya kini diperkecil hingga 20% dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di dalam poni tersebut ada kamera selfie dengan 12 megapiksel, kamera infrared, scan wajah atau Face ID, dan beberapa sensor pendukung lainnya. Terus untuk membuka handphone ini kita tetap disajikan dengan fitur Face ID-nya yang kecepatan dan akurasinya itu sangat baik sekali. Lalu untuk layarnya, iPhone 13 ini memiliki ukuran yang sama dengan iPhone 12, yaitu 6,1 inci dengan resolusi 1170 piksel dikali 2532 piksel dan aspek rasio 19,5 banding 9. Layar iPhone 13 dibekali dengan teknologi panel OLED Super Retina XDR display yang diklaim 28% lebih terang dari generasi sebelumnya. Tingkat kecerahan layarnya sendiri mentok di angka 800 nit, namun akan ditingkatkan ke 1200 nit ketika sedang melihat konten XDR. Layarnya juga sudah dilapisi dengan kaca Corning Gorilla Glass dan diproteksi dengan ceramic seal yang buat layar handphone ini makin kuat dan tahan terhadap goresan. Dan juga punya IP rating 68 yang bisa bertahan terhadap tekanan air dan debu. Lalu untuk audionya, iPhone 13 ini punya dual stereo speaker yang berada di atas dan di bawah handphone ini. Suara yang dihasilkan juga sangat baik dan nyaring. Tapi sayangnya iPhone 13 ini tetap nggak menyediakan lubang audio jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Lalu untuk performanya, iPhone 13 memakai chipset terbarunya, yaitu chipset A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer yang diklaim 50% lebih kencang dibandingkan dengan pesaingnya. Tapi di sini Apple nggak kasih tahu siapa pesaingnya itu. Ditambah lagi dengan RAM 4GB serta memori internal 256GB untuk unit yang kita review ini. Selain itu, kita juga mendapatkan OS terbaru dari iPhone 13 ini, yaitu iOS 15. Oh ya, untuk SIM cardnya iPhone 13 ini cuma bisa single SIM.
Dan untuk jaringannya iPhone 13 sudah didukung dengan jaringan 5G. Terus kalau dibawa main game, tentu aja handphone ini sangat bisa diandalkan sekali. Buat main game PUBG Mobile, bisa rata kanan bahkan di grafik Ultra HD. Pada gameplaynya di sini aku main di settingan grafik Ultra HD dengan frame rate Ultra. Dan tentu aja iPhone 13 bisa dengan sangat baik menjalankan game PUBG Mobile tanpa ada kendala apapun. Terus kalau kita coba pada game Genshin Impact di rata kanan dengan settingan tertinggi dan di frame rate 60 fps, iPhone 13 juga bisa menjalankan game ini dengan sangat baik. Pokoknya kalau urusan game, udah deh, di iPhone 12 aja udah kencang pakai chipset A15 Bionic-nya. Sekarang pakai A15 Bionic, makin tambah kencang lagi handphone ini. Lalu untuk desain yang cukup jadi perhatian kita, ada di desain kameranya. Dua kamera di belakang handphone ini sekarang disusun secara diagonal atau secara miring. Ini salah satu yang jadi ciri khas dari iPhone 13, yaitu desain kameranya. iPhone 13 dibekali dengan dua kamera belakang, terdiri dari kamera utama dengan 12 megapiksel dan dengan bukaan f1.6. Kamera utama pada iPhone 13 ini memiliki peningkatan kualitas dari iPhone 12 karena dilengkapi dengan teknologi sensor shift OIS yang pertama kali diperkenalkan di iPhone 12 Pro Max. Lalu untuk kamera keduanya yaitu kamera ultra wide dengan 12 megapiksel dan dengan bukaan f2.4. Untuk hasil fotonya iPhone 13 ini nggak usah diragukan lagi karena kualitasnya udah menyamai dengan kamera profesional. Lanjut ke kamera depannya yaitu kamera selfie-nya. Di sini iPhone 13 memiliki resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f2.2. Dan untuk hasilnya dari kamera depan iPhone 13 itu udah bagus banget, dimana semua detail masih dapat dan warnanya cenderung natural, yang tentunya sangat baik untuk menunjang foto selfie kita. Dan untuk foto malam atau ke dalam keadaan low light, iPhone 13 ini juga cukup bagus dan bisa diandalin. Juga terdapat fitur baru pada kamera iPhone 13 ini, yaitu mode fotografi style, dimana kita bisa atur dan menyesuaikan untuk kontras, warna, dan lain-lain. Kurang lebih ini mirip seperti filter foto. Lalu untuk videografinya, iPhone 13 ini bisa rekam hingga resolusi 4K 60 fps pada kamera belakang dan kamera depannya, serta juga memiliki stabilisasi yang bagus pada perekaman videonya. Dan satu lagi untuk fitur baru pada kameranya yaitu fitur cinematic, dimana dia bisa rekam video dengan background bokeh dan juga bisa menyesuaikan fokus secara otomatis, serta bisa diedit lagi untuk ditentuin fokusnya bahkan setelah perekaman videonya selesai. Dan bagi kalian yang penasaran dengan kualitas dari perekaman videonya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, sekarang kita nyobain fitur sinematiknya, dimana dia bisa bikin video itu bokeh untuk background belakangnya. Contohnya kayak gini nih, langsung aja aku cobain. Kalau misalnya aku noleh ke samping, nanti dia bakal ambil fokusnya ke sini seharusnya ya. Oke, langsung aja kita coba. Nah, nanti kalau aku noleh ke sini lagi, dia otomatis ke muka aku lagi fokusnya. Oke, kurang lebih videonya kayak gitu nih. Terus dia cuman bisa ngerekam di resolusi Full HD 1080 30 fps. Itu aja sih kelemahannya. Terus juga kadang juga susah mau deteksi fokusnya sih, apalagi kalau kurang cahaya ya. Kira-kira gimana nih untuk kualitas cinematic modenya? Kalian bisa nilai sendiri ya dan tulis di kolom komentar. Oh ya, satu lagi, jadi juga bisa kita edit nanti setelah kita ngerekam video ini, kita bisa nentuin fokusnya di mana, mau muka aku atau background ini. Nanti kita bisa edit juga secara langsung. Terus apa lagi ya? Oh ya, dia juga bisa ngerekam di kamera depan dan kamera belakangnya. Terus apa lagi? Oh ya, dia juga bisa setting untuk ketebalan buramnya, mau buram sekali atau tipis-tipis saja buramnya. Jadi kita bisa nentuin sendiri. Jadi ala-ala apa ya, film ya, cinematic film gitu ya. Kita bisa nentuin fokusnya, bagian background itu ngeblur, kurang lebih sih seperti itu. Oke, sekarang kita bakal nyobain untuk kamera depan dan belakangnya. Oke, sekarang untuk kualitas kamera depannya, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K 60 fps, dan untuk stabilisasinya juga aktif. Untuk dynamic range-nya gimana ini? Oh, harus diketik dulu ya. Terus juga agak buram muka aku, harus disentuh dulu layarnya. Kalau misalnya aku tekan muka aku, wah bagus sih, kurang lebih kayak gitu. Untuk audionya kalian bisa nilai dan dengerin sendiri ya, karena aku nggak bisa dengerin.
Kalau kita coba tes lari gimana? Oke, aku lari kecil aja sih udah goyang ya untuk stabilisasinya. Oke, gimana nih menurut kalian? Kalian tulis di kolom komentar ya. Dan sekarang untuk kualitas kamera belakangnya sama, dia juga bisa ngerekam di resolusi 4K 60 fps. Nah, kayak gini. Kalau kita bawa lari sih sama sih, agak goyang untuk stabilisasinya. Terus dynamic range-nya juga udah cukup baik. Nggak ada yang perlu dikomentari sih untuk kualitas kameranya sebenarnya ini. Karena menurut aku udah cukup baik sih ini kualitas kameranya, dan kualitas foto-fotonya juga udah sangat baik sekali. Menurut kalian gimana ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oh ya, terus juga dia bisa ngezoom sampai berapa ini? Kalau nggak salah sampai 3 kali optical zoom aja. Oke. Sip, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera depan untuk iPhone 13. Kita ngetes untuk night mode-nya ya. Ini kondisi malam hari dan di resolusi 1080 Full HD di 30 fps. Karena aku coba ngetes di 60 fps langsung hitam. Terus kalau di resolusi 4K juga langsung hitam muka aku. Nggak ketolong sama night mode-nya. Jadi kayaknya night mode-nya cuma bisa di resolusi Full HD 30 fps saja. Dan ini menurut aku udah cukup bagus untuk kondisi malam hari di videonya ya. Dan untuk kamera belakangnya kayaknya kualitasnya sama aja sih kayak gini. Dia cuma bisa di resolusi Full HD aja, nggak bisa sampai 4K untuk low light-nya. Oke, gimana nih menurut kalian? Oke, videonya cukup sampai di sini. Kira-kira menurut kalian apakah kita harus beli iPhone 13 ini? Atau kalau kalian punya iPhone 12, apakah harus kalian upgrade ke iPhone 13? Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di next video.